Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali lagi. Saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya menemui lagi kawan seperjuangan saya di bidang seni rupa, Mas Heri Kris. Kurang lebih 11 tahun yang lalu, saya bersama Mas Heri Kris ini sempat membongkar sebuah kejahatan kebudayaan. Namun kali ini saya kangen juga dengan Mas Heri Kris lagi dan ingin berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Mas Heri Kris sekarang ini. Selamat berjumpa Mas Heri Kris. Selamat jumpa, selamat siang Mas Argo. Pratomo Nugroho, pegawai senior, wartawan senior. Oke, Mas Heri, kita tidak akan bicara tentang politik kebudayaan, tapi kita bicara tentang kegiatan Anda ini belakangan dan yang ke depan. Karena kalau kita bicara tentang politik kebudayaan sekarang ini cukup berat ya, dan cukup carut marut sekarang ini. Gimana Mas Heri? Apa kegiatan Anda sekarang ini? Ya, masih melukis, masih menulis, masih mengkuratori sebuah pameran juga. Tapi menarik loh Mas Argo, ketika kita mendengar politik kebudayaan itu secara otomatis sebenarnya kan melekat dengan kita sebagai pribadi, ya, sebagai seniman, sebagai pengamat, sebagai wartawan sendiri, bahwa kesadaran politik kebudayaan memang harus tertanam terus-menerus pada diri kita, karena Indonesia biar bagaimanapun punya kekayaan seni budaya yang sangat mengakar, seni tradisi, seni modern, bahkan sampai seni kontemporer gitu. Ya. Nah, di dalam seni modern memang jejak seni modern Indonesia ini selalu dihantui atau terhegemoni oleh perkembangan seni rupa barat yang sudah ratusan tahun. Nah, tapi pada karya-karya seniman kita memang terlalu mudah untuk dilacak influence karya-karya mereka terhadap bagaimana seni barat itu tumbuh dan menjadi referensi kita. Nah, tapi untuk seni kontemporer, jejak itu sebenarnya lambat laun banyak yang sudah hilang. Kalau kita berkontestasi di seni kontemporer, kita bisa menjadi setara dengan seniman barat gitu. Nah, karena kita hidup dan bergulat di kesenian atau seni rupa itu sesuai zamannya, sesuai informasi media, sesuai perkembangan digital, internet, sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Kita punya referensi yang sama. Tapi untuk seni modern mungkin kita menjadi bayang-bayang mereka, atau seni rupa barat itu menjadi influence kita. Nah, dalam politik kebudayaan menurut saya kita harus selalu berpikir strategis ya, karena saya pernah memiliki satu istilah gitu, bahwa ketika negara ini selalu menggaungkan bagaimana sumber daya manusia, sumber daya alam, tapi kita sering lupa bahwa ada sebenarnya yang tidak kalah dahsyat, tidak kalah potensinya adalah sumber daya seni. Mengapa demikian? Karena sumber daya seni itu sebenarnya yang juga mensupport negara, mensupport masyarakat tentang bagaimana nilai investasi di dalam karya seni itu sangatlah besar. Seperti kita lihat bagaimana seniman barat pada 50 tahun yang lalu mungkin harga-harga mereka masih ratusan juta atau mungkin hanya sekian miliar, hanya sedikit sekali. Tapi dalam perkembangan politik budayaan maupun politik kesenian, mereka bisa mendongkrak harga-harga karya seni modern barat, Eropa dan Amerika bisa sampai mungkin 2 juta, 4 juta US dollar, atau setara dengan 3 triliun, 4 triliun, dan bahkan sampai 6 triliun. Nah, ini artinya ada sebuah politik kebudayaan, ada sebuah politik
bagaimana negara atau para kaum kapitalis atau kolektor pun mereka bersama berpikir bagaimana mendudukkan seni rupa ini menjadi bagian sumber daya untuk sebuah negara. Kita harus sudah mulai ke sana. Eranya sudah harus mulai ke sana. Kalau kita hanya berpikir tentang skup-skup kecil, informasi-informasi kecil atau pameran-pameran dalam skala-skala kecil, kita tidak akan bisa dalam hal ini negara harus hadir. Negara hadir mengelola bersama, membuat monumen-monumen bersama yang menjadi kebanggaan negara. Kalau orang asing datang ke Indonesia akan mencari sesuatu monumen itu. Salah satunya adalah Galeri Nasional, Perpustakaan Nasional, dan Museum Nasional. Nah, itu adalah monumen yang tidak terlepas dari infrastruktur kesenian maupun kebudayaan kita semua gitu. Dan kita juga seperti itu. Ketika kita ke Paris atau kita ke Eropa bagian mana, ke Belanda, kita akan mencari museum tentunya gitu, untuk menjadi sebuah referensi kita atau pengamatan kita terhadap perkembangan seni rupa di sana. Seperti kita ke Paris, kita akan melihat bagaimana Louvre, Museum Louvre yang di situ banyak jejak seni lukis atau seni rupa zaman klasik sampai modern. Nah, kita harus punya itu. Kita harus punya museum-museum modern, bahkan museum kontemporer, yang mereka juga akan bangga terhadap bagaimana perkembangan seni rupa Indonesia. Di Indonesia sudah ada beberapa museum yang dikelola oleh pribadi, tapi bukan negara. Nah, negara sebenarnya kan lebih kuat secara pendanaan untuk membuat monumen-monumen ini, supaya kita juga menjadi kajian penting, riset penting untuk bagaimana penelitian perkembangan seni rupa di negara-negara timur, seperti di negara Indonesia gitu. Nah, ini yang akan nanti mengembangkan sumber daya seni itu di peta internasional. Ya. Nah, seperti itu Mas Argo. Saya paham Mas, dan ini nampaknya saya sebetulnya tadi mau ingin bicara yang ringan-ringan saja, ternyata ini Anda sangat berat sekali ini. Dan saya setuju, karena itu sekaligus kan mengkritisi para penyelenggara negara kita, para politisi-politisi kita yang selama ini meremehkan sumber daya kesenian dan kebudayaan. Saya paham maksud Anda. Padahal kita itu punya akar yang sangat kuat sampai sekarang yang ada di Bali itu. Mereka melakukan sumber daya, mengeksplor sumber daya kesenian dan kebudayaan, dan sampai sekarang mereka kan hidup dari itu tidak kalah dengan misalnya dengan Freeport, dengan sumber daya alam yang lain atau sumber daya yang lainnya lagi. Artinya sumber daya kesenian dan kebudayaan itu sangat dahsyat sekali sebetulnya. Iya, betul. Tapi sayang Mas Heri, ini waktu yang terbatas karena memang saya sengaja membatasi pembicaraan kita. Tapi ini paling tidak jadi awal kita nanti akan terus berbicara, berkampanye tentang eksplorasi, tentang sumber daya kesenian dan kebudayaan kita yang sebetulnya sudah sangat dahsyat. Dan kita sudah diintroduksi oleh para pujangga-pujangga kita, oleh para empu-empu kita yang sekarang dibuktikan banyak artefak seperti Borobudur dan sebagainya itu tadi. Oke Mas Heri, terima kasih. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Mas Argo. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.